하지 마. 이걸 왜? 김필수. 그럼 공주는 어때? 어딜 쫓아와? 나로 인해 죽음이 된 당신을. 남세리가 누구냐? 괜찮아요? 서리한테 왜들 그러는 겁니까? 죽을 죄는 네가 지었지. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 7 drama Kokdu Season of Deity yang dirilis tahun 2023. Seperti biasa, sebelum dimulai subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-6, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Setelah terjadi ledakan, Hancul tidak melihat jasad kakaknya. Tidak lama polisi datang. Sementara itu, Han Gejol yang melihat luka Kokdu bisa sembuh sendiri, bertanya siapa dia. Kokdu mengatakan dia adalah dewa kematian yang ditakuti dan ingin dihindari semua orang. 사람은 아니라는 거네. Han Gejol sadar dari awal Kokdu sudah memberitahu bahwa dia bukan manusia dan bukan Dojinwoo. Han Gejol kemudian bertanya di mana Dojinwoo, apakah dia membunuhnya. Kokdu menjawab Dojinwoo sudah mati, dia meminjam tubuh kosong tanpa jiwa milik Dojinwoo. Han Gejol nanya lagi nih guys, apakah pelaku pembunuhan berantai adalah dia? Kokdu minta Han Gejol untuk melihatnya. Dia masih orang yang sama yang dia kenal dari awal sampai sekarang. Orang yang mudah marah, tidak berpendirian, dan suka berkata kasar, namun dia bukan monster. Han Gejol menuduh Kokdu tidak manusiawi karena sudah membunuh, membuatnya merasa ngeri dan takut padanya, kemudian pergi meninggalkannya. Kokdu hanya terdiam, merasakan kesedihan yang luar biasa. Di dalam kamarnya, Kokdu teringat ketika dia mencium Han Gejol. Dia tahu dia adalah kegelapan yang seharusnya tidak mengharapkan secercah cahaya. Sementara Han Gejol teringat ketika Kokdu melamarnya. Keesokan paginya, Hancul sudah ada di rumah. Dia mengajak Han Gejol makan bersama. Hancul menceritakan pelakunya menyerang dari belakang, jadi dia tidak bisa melawannya. 내 동생을 뭐 어쩌고 저쩌지? 아니 죽여버릴 거야. 안 가리고 또라이 같은 게. Setelah itu, Han Gejol datang ke gereja. Kokdu mengikutinya. Han Gejol memberikan pengakuan, namun bukan pada pendeta. Di hadapannya adalah Kokdu. Kokdu mendengar keluhan Han Gejol yang merasa tidak beruntung karena ditinggal ibunya dan tidak memiliki ayah. Dia sering bertanya pada Tuhan kenapa itu terjadi padanya. Kokdu bertanya pada Han Gejol apakah dia sudah mendapatkan jawabannya. Han Gejol sadar di hadapannya adalah Kokdu. Dia mengembalikan cincinnya kemudian pergi. 이걸 왜? Kokdu mengejarnya. Dia mengatakan sangat menderita tanpanya. Dia ingin mereka bersama lagi. Han Gejol menolaknya karena dia akan menjadi tua dan keriput sendirian, lalu ditinggal oleh dewa. Kokdu mengatakan dia tidak akan berubah. Dia akan mencintai Han Gejol yang masih muda dan juga akan mencintai Han Gejol yang tua. Han Gejol mengatakan dia ingin menua bersama. Tidak peduli jika dia bukan dokter atau konglomerat. Namun Han Gejol ingin dia menjadi manusia. Kokdu mengatakan tidak tahu caranya menjadi manusia, tapi dia akan mencobanya. Dia minta Han Gejol untuk memberinya waktu. Sampai saat itu tiba, dia minta Han Gejol untuk menyimpan cincinnya. 방법을 찾으면 그때 연락해요. Adegan selanjutnya terlihat Jungwon dan Hancul bertemu di kafe Bulha. Kyongsong memberitahu Honggen, pria di hadapan mereka adalah adik Han Gejol. Sementara wanita yang bersamanya adalah wanita kasar yang bertengkar dengan Han Gejol karena memperebutkan Dojinwoo. 남매끼리 이러는 거 아니지? 지대로 났다니까? Keesokan harinya, Kyongsong minta Han Gejol untuk datang. Dia ingin memberitahu mengenai hubungan Hancul dengan Jungwon. Namun tiba-tiba Kokdu datang. Kokdu mengatakan mereka harus menyamakan cerita sebelum datang ke kantor polisi. Polisi ingin mewawancarai mereka sebagai saksi terkait ledakan yang terjadi. Han Gejol akan mengatakan pada polisi mencari adiknya dan mendengar bom meledak dari jauh. Dia panik dan lari jadi tidak melihat apapun. Dia akan berbohong pada polisi. Sebagai manusia, dia memang tidak memiliki kekuatan dewa, tapi dia tidak membutuhkan dewa untuk menyelesaikan masalah. Kokdu merasa Han Gejol kesal padanya.
karena dia masih ada di dunia. Dia mengatakan pada Han Gejol dia ada di sini untuk menjalani hukuman karena membiarkan dirinya jatuh cinta saat dilarang dan menunggunya saat dilarang untuk menunggu. Karena kebodohan itu dia dihukum. Tiba-tiba muncul ingatan Solhi membuat Han Gejol pusing. Han Gejol kemudian menebak wanita yang Kokdu cintai adalah Solhi. 그걸 네가 어떻게 알아? Sejak awal pertemuan, Kokdu selalu bertanya apakah dia Solhi. Han Gejol mulai marah karena cemburu. Dia pikir Kokdu mengejarnya karena mengira dia Solhi dan membantunya karena dia mirip dengan Solhi. Kokdu yang tidak ingin dimarahin terus akhirnya menghilang ke kantor polisi. Diikuti Han Gejol tanpa dia sadari membuatnya terkejut. Di dalam ruang penyelidikan, penyidik memberitahu mereka bahwa bom yang dipasang bukan bom waktu, melainkan bom yang akan meledak ketika pelaku menekan tombolnya. Bom itu pasti meledak karena seseorang mendekati kulkas. Namun anehnya tidak ada yang terluka, jadi sangat tidak masuk akal. Hancul terus melihat ke arah kakaknya dan Kokdu, kemudian dia izin pergi ke toilet. Penyidik melihat rekamannya, ternyata rekaman itu hilang, ada seseorang yang menghapusnya. Selanjutnya, Kokdu datang menemui Hancul. Hancul mengakui bahwa dia yang menghapus rekamannya. Dia yakin kakaknya memiliki alasan kenapa sangat membelanya. Jika dia tertangkap, kakaknya akan mendapatkan masalah. Kokdu memperkenalkan dirinya. Dia adalah dewa neraka dan orang mati. Tugasnya menghukum atau membunuh manusia yang jahat. Hancul terkejut, ternyata Kokdu bukan manusia. Dia tidak percaya kakaknya mengencani malaikat maut. 그럼 공주는 어때? Mereka kemudian sepakat untuk menangkap Kim Pil-soo dan Jung-sik bersama-sama. Di rumahnya, Kokdu melihat daftar pasien yang rekam medisnya ditukar. Dia berpikir apakah mungkin Namseri adalah Jung Yi-den, karena sebelumnya dia mengatakan ikut uji klinis obat Aksis, tapi tidak ada di dalam daftar yang diberikan Pak Chung-song. Oksin akan membawa Jung Yi-den ke rumah sakit untuk diperiksa. Jika dia memakai obat Aksis dan Kim Pil-soo menutupinya, kemungkinan dia sakit. Karena Kim Pil-soo merubah rekam medis orang-orang yang ada di daftar agar terlihat sehat, padahal mungkin ada masalah dengan kesehatan mereka. Mungkin Kim Pil-soo ingin menutupi efek samping klinis dari obat Aksis Pilsong Bio. Jika Jung Yi-den memang benar-benar Namseri, dia mungkin sekarang sedang sakit tanpa dia sadari. Pada malam harinya di kafe Bulha, Kokdu mengajak Han Gejol bertemu. Dia mengajaknya untuk berciuman. Tanpa pemanasan guys, datang langsung ajak ciuman. Alasannya karena Kokdu mau melihat masa lalunya agar dia bisa menghadapi Kim Pil-soo di masa ini. Saat dewa mencium seseorang, mereka bisa melihat kehidupan masa lampau mereka. Walaupun terasa tidak masuk akal, Han Gejol tetap mau dicium. 거부할 필요는 없겠죠. Siapa yang bisa nolak ya guys? Ya, akhirnya Kokdu mencium Han Gejol. Dia melihat Han Gejol membunuh suaminya, kemudian mengakhiri hidupnya. Membuatnya sangat marah hingga Han Gejol bertanya apa yang dia lihat. Kokdu berbohong dengan mengatakan dia terlihat bahagia dengan pernikahannya, memiliki 6 anak dan lebih dari 20 cucu. Dia terlihat marah karena dia merasa iri dengan kehidupan pernikahannya. Dalam hatinya, Kokdu memohon pada dewa, dia berharap kehidupan Han Gejol bersamanya saat ini akan lebih baik walau hanya sebesar paku. Sementara itu, Hancul melihat rekaman CCTV di parkiran rumah sakit. Dia menemukan Jung-sik. Jung-sik sedang membereskan barang-barangnya, tapi terlambat. Kokdu sudah keburu datang. Kokdu memukulnya, Jung-sik menusuknya. Muncul kilasan masa lalunya. Kokdu kemudian mencekiknya dan bertanya apakah Namseri adalah Jung Yi-den. 남세리가 누구냐? Setelah Jung-sik menjawab iya, Kokdu pergi. Hancul datang menangkap Jung-sik. 너 진짜 이름이 뭐냐? Selanjutnya, Oksin memberitahu Kokdu hasil tes Jung Yi-den. Dia mengidap kanker tiroid stadium 1, jadi dia pasti akan membaik. Oksin menyarankan untuk mengadakan konferensi pers di mana Jung Yi-den akan berbicara bahwa obat Aksis Pilsong Bio berbahaya. Kokdu melarangnya, dia tidak ingin di kehidupan ini adiknya membantunya. Dia sangat khawatir takdir akan terulang lagi. Sementara itu di kantor polisi, Han Gejol diminta untuk menjadi saksi. Dia melihat Jung-sik dari kaca. Han Gejol membenarkan pria itu adalah orang yang menyerangnya. Tiba-tiba muncul kenangan masa lalunya. Dia merasa pusing. Kemudian Han Gejol melihat cincinnya rusak.
Di rumah Kokdu, luka yang ditusuk Jungsik tidak sembuh, membuat Oksin dan Gaksin bingung. Selama 1000 tahun ini pertama kali mereka melihatnya. Oksin kemudian mengatakan mungkin ini adalah pertanda buruk karena dewa kematian ingin tinggal di dunia yang akan menyebabkan tatanan kehidupan menjadi tercampur. Jadi dewanya dewa apa tuh nyebutnya ya guys? Sang kreator kali ya atau sang pencipta tidak akan membiarkannya. Sang pencipta menunjukkan pada Kokdu jika dia tetap di dunia, dia akan merasakan sakit dan luka seperti yang sedang dialami sekarang. Adegan selanjutnya diperlihatkan Han Gejol datang ke toko perhiasan untuk memperbaiki cincinnya. Dia bertemu dengan nenek yang pernah dia rawat di UGD. Han Gejol sangat terkejut bertemu dengan nenek. Nenek mengatakan mereka telah ditakdirkan untuk bertemu. Han Gejol minta nenek untuk memperbaiki cincinnya. Nenek mengatakan cincinnya tidak bisa diperbaiki. Dia kemudian menaruh cincinnya di dekat tusukan rambut. 포기하기엔 너무 비싸거든요. Ketika Han Gejol ingin mengambil cincinnya, dia melihat tusuk rambutnya. Han Gejol mengambilnya. Dia teringat kenangan masa lalunya. Dia membeli tusuk rambut dari nenek, mengembalikan cincin bunga laurel rawa pada Uhyeon, melihat Uhyeon meninggal di hadapannya, membunuh suaminya, dan mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah itu Han Gejol duduk di taman menunggu Kokdu datang. Han Gejol menangis. Dia merasa bersalah karena telah melupakannya dan membuatnya tidak bahagia karena dirinya dia menjadi Kokdu atau dewa kematian. Kokdu datang, Han Gejol menyembunyikan tusuk rambutnya. Kemudian dia memeluknya. Dalam hatinya Han Gejol mengatakan sangat merindukannya dan bersyukur dia masih hidup. Han Gejol kemudian bertanya kenapa dia tidak tahu bahwa dirinya adalah Solhi, tidak ingat nama dan wajahnya. Kokdu mengatakan ketika di neraka dia merasakan sakit yang terus membara, semua emosi dan keinginannya terbakar, ingatannya memudar di bawah badai salju. Para dewa ingin dia memulai kehidupan baru, tapi dia tidak mengikuti apa yang mereka inginkan karena rasa penyesalan yang memenuhi ruangan di dalam hati dan pikirannya. Han Gejol kemudian bertanya jika Solhi muncul di hadapannya dan mengenalinya apakah dia akan bahagia. Kokdu menjawab tidak karena dia tahu Solhi tidak bahagia saat dia tidak ada. Oleh sebab itu, Kokdu juga merasakan ketidakbahagiaan. Jika mereka harus mengenang ketidakbahagiaan itu bersama, mereka tidak akan pernah bahagia. Kokdu kemudian mengatakan dia memiliki kewajiban untuk membahagiakannya. Cinta bisa menjadi hasrat yang luar biasa atau belas kasih yang menyakitkan, bahkan bisa menjadi obsesi tanpa akhir. Baginya, cinta adalah kewajiban yang harus dia penuhi sepanjang hidupnya. Dia tidak bisa dan tidak mau lari dari kewajiban itu. Mendengar hal itu, Han Gejol memutuskan untuk tidak mengatakan bahwa dia adalah Solhi. Dia sudah ingat semuanya. Han Gejol menangis karena mengetahui betapa besar cinta Kokdu untuknya, memberikan segalanya untuk memenuhi kewajibannya meski membutuhkan waktu seumur hidup. Han Gejol kemudian menggenggam tangannya dan tersenyum padanya. So sweet banget guys. Di rumah, Han Gejol menyimpan tusuk rambut dan cincinnya di dalam laci. Sementara itu, Oksin memberitahu Kokdu keluarga korban datang menemuinya bernama Kim Jin-a. Ibu Kim Jin-a datang ke Pilsong untuk melakukan ronsen. Hasilnya tidak ada masalah, tapi beberapa hari kemudian ibunya mengakhiri hidupnya sendiri. Padahal Kim Jin-a yakin ibunya tidak mungkin melakukan itu. Jadi dia bersedia menjadi saksi pada sidang Kim Pil-soo. Kokdu memberitahu Oksin ada pria yang ingin membunuh Jungsik di penjara. Jadi dia tidak akan bisa menjadi saksi yang memberatkan Kim Pil-soo karena kondisinya kritis. Beberapa hari kemudian berlangsung persidangan gugatan malpraktik Jang Mi-sun. Penggugatnya Do Jin-woo dan terdakwanya Kim Pil-soo. Pengacara Kim Pil-soo memberikan bukti Lee Yung-chul Oksin, pemimpin grup Bulha, melunasi hutang Kim Jin-a senilai $100.000. Sebagai gantinya dia akan memberikan kesaksian palsu di persidangan. Kim Jin-a membenarkan pernyataan pengacara Kim Pil-soo, sementara Oksin marah karena dia tidak pernah melakukan itu. Pada persidangan kali ini, mereka kalah dari Kim Pil-soo. Setelah itu di rumah Kokdu, Jung Yi-den menemui Kokdu. Dia ingin bersaksi di persidangan sebagai Namseri. Dia akan memberikan keterangan bahwa dia sakit kanker akibat efek samping menggunakan obat akses Pilsong Bio. Hanya dia yang masih hidup yang ikut uji klinis yang ada di dalam daftar itu. Jung Yi-den ingin menghentikan proses perizinan obat itu agar tidak bisa dipasarkan. Jadi orang-orang yang bodoh tidak mengalami hal yang sama seperti dia. 그 약을 막을 수 있을 때 막고 싶어요. Akhirnya Kokdu mengizinkannya. Pada malam harinya, saat bersama Han Gejol, Kokdu merasakan sakit di dadanya lagi.
Han Gejol bertanya kenapa lukanya tidak sembuh, padahal dia dewa dan abadi. Kokdu mengatakan mungkin sekarang dia sudah menjadi manusia, terluka dan sekarat seperti manusia. Bukankah itu yang dia inginkan? Han Gejol kemudian teringat ketika Uhyeon terkena panah di dadanya. 한계절 왜 그래? Han Gejol kemudian keluar dari kamar itu. Dia sangat khawatir masa lalunya akan terulang. Sementara itu, Kokdo merapikan kapas di tempat tidur, kemudian membuka laci dan menemukan jepit rambutnya. Keesokan harinya, Kokdo datang ke toko perhiasan dan bertemu dengan nenek. Kokdo mengatakan sudah 1000 tahun berlalu, tapi nenek tidak berubah. Dia kemudian memperlihatkan tusuk rambutnya. Kenapa dia selalu mengancamnya dengan mengatakan tusuk rambutnya akan terus ternodai dengan darah pemiliknya, yaitu Solhi. Apa dosa besar yang dilakukan Solhi hingga dia harus mengulangi takdirnya, yaitu berakhir dengan mengakhiri hidupnya dengan tusuk rambutnya. Nenek mengatakan yang melakukan dosa besar adalah dia, hingga membuat Solhi dan adiknya meneteskan air mata. Itu adalah hukuman untuknya. Ini semua karena Solhi telah membunuh suaminya, mengakhiri hidupnya, berakhir dengan rakyat berperang dan negara hancur. Orang-orang meninggal dan menangis karena peperangan. Dia harus bertanggung jawab atas semua darah dan air mata itu. Kokdo mengatakan, kenapa tidak membunuhnya saja, tapi malah melukai orang-orang di sekitarnya. Nenek mengatakan sudah memberinya kesempatan untuk mati, namun dia menolaknya. Guys, ini maksudnya yang Han Gejol mau mengatakan dia mencintainya, tapi Kokdo menghentikannya dengan menciumnya. Nenek kemudian mengatakan, dia juga sudah diberi kesempatan untuk membersihkan karmanya dan terlahir kembali, namun dia memutuskan untuk menolak itu semua. Dia minta Kokdo untuk pergi dan jangan pernah bertemu dengannya lagi, agar kemalangan yang menimpa Han Gejol menghilang. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mereka, kematian mereka sudah dekat. Apakah dia harus melihat kematian mereka dulu baru sadar? Kokdo mengatakan, garis kehidupan, uang dan hati ada di telapak tangannya. 이젠 내 손 안에 있네. 당신들이 내게 주는 운명이야. Berarti takdirnya juga dia yang menentukan. Dia akan memastikan tusuk rambut ini tidak akan pernah terkena darah pemiliknya lagi. Maksudnya guys, Kokdo akan memastikan Han Gejol tidak akan mengakhiri hidupnya sendiri. Adegan selanjutnya di kafe Bulha, Jungwon menunggu Han Gejol. Jungwon pikir Han Gejol sudah tahu hubungannya dengan Hanchul. 속이 되게 탔나 보다. Namun ternyata Han Gejol minta bantuan padanya untuk mencari Ji Suyeon. Ji Suyeon mengetahui mengenai rekam medis yang ditukar oleh Kim Pil-soo. Han Gejol mau minta bantuannya untuk bersaksi di sidang gugatan Do Jin-woo. Saat itu, Ji Suyeon menukar CT scan Jang Mi-sun hingga Do Jin-woo tidak tahu bahwa dia sakit kanker dan melakukan kesalahan ketika dia melakukan tindakan operasi padanya. Jungwon mau membantunya asalkan dia mau berjanji bisa menerima dan memaafkannya jika suatu hari nanti Han Gejol tahu dia melakukan kesalahan. Han Gejol menyetujuinya. Honggeun melihat mereka dari luar. Hanchul datang. Honggeun melarangnya masuk. Kyongsong datang. Dia memberitahu bahwa Tae Jungwon telah mengganggu dan menyakiti kakaknya. Pada malam harinya, Hanchul datang ke rumah Kokdo. Dia melihat kakaknya menerima telepon dari Jungwon 받아. yang mengabarkan Ji Suyeon berada di Amerika. Sebelum menutup teleponnya, Han Gejol mengucapkan terima kasih dan berjanji akan mentraktirnya. Hanchul mengatakan dia terlihat dekat dengannya hingga ingin makan bersama. Han Gejol mengatakan tidak. Dia kemudian mengingatkan Hanchul bahwa dia sudah pernah bertemu dengannya di depan rumah Do Jin-woo. Saat itu Jungwon membuat hidungnya berdarah. Nah guys, Hanchul baru sadar dan ingat. 그 싸가지. Jadi pas Jungwon menelponnya, Hanchul tidak mengangkatnya. Sementara itu Han Gejol kesal karena Ji Suyeon tidak mau bersaksi. 뭐하게? Dia takut pada Kim Pil-soo dan tidak peduli jika banyak orang mati karena obat baru Aksis Pilsong Bio. Keesokan harinya, Kokdo dan Jung Yi-den datang ke pengadilan bersama. Di depan lift, Kokdo melihat pajangan akan jatuh. Dia menyelamatkan anak yang berada di bawahnya. Namun sialnya pada saat itu, ada pria yang menyerang Jung Yi-den dan Kokdo tidak bisa menyelamatkannya. Setelah itu, media memberitakan penyerangan terhadap Jung Yi-den dan aksi heroik yang dilakukan Do Jin-woo. Tapi sayangnya kejadian itu malah dikaitkan dengan pembunuhan yang korbannya membeku. Media dibayar oleh Kim Pil-soo agar memberitakan Do Jin-woo memiliki kekuatan super, tidak bisa terluka, seorang monster yang melakukan pembunuhan hingga korbannya membeku.
Di rumah sakit, Jung Yi-den dalam keadaan kritis. Kok-du sekarang sadar apa yang dikatakan nenek benar. Dia akan mengalah dan pergi untuk selamanya. Dia memohon pada dewa untuk mengizinkan Jung Yi-den dan Han Ge-jeol hidup dan melangkah maju. Kok-du kemudian merasakan dadanya sakit lagi. Di rumah, Gaksin membantu mengobati lukanya. Kemudian dia minta pada Kok-du untuk kembali. 제발 돌아가세요. 쉬고 싶구나. Di depan kamar Kok-du, Han Ge-jeol bertanya apa yang terjadi padanya. Gaksin menjelaskan lukanya tidak akan sembuh. Dewa dari neraka tidak bisa tinggal di dunia ini selamanya. Setiap 99 tahun dia turun ke dunia ini dan hanya tinggal selama 99 hari untuk menjalani hukumannya. Dia mengatakan mau tinggal di dunia ini, menentang keinginan dewa meskipun dia akan menderita. Saat melayaninya selama 1000 tahun, Gaksin belum pernah melihatnya terluka. Jika dia bisa terluka, itu berarti dia bisa mati. Gaksin minta pada Han Ge-jeol untuk memerintahkan Kok-du kembali ke neraka. Walaupun dia tahu Kok-du tidak mau pergi, begitu juga Han Ge-jeol tidak mau memintanya untuk pergi. 돌아가라고 명령해줘. Keesokan paginya, Kok-du memberitahu Gaksin waktunya 2 hari lagi untuk tinggal di dunia. Dia akan kembali ke neraka, membuat Gaksin senang. Sementara itu di kantor polisi, Han Chul sedang berdebat dengan atasannya mengenai Do Jin-woo yang memiliki kekuatan super dan bisa berteleportasi. Mereka juga mendapatkan informasi dari Jung-sik. Do Jin-woo adalah seorang monster yang baik-baik saja meski ditusuk pisau. Tiba-tiba Kok-du datang, dia menunjukkan bekas luka di dadanya. 확인해 보라고! Han Chul mengatakan rumor mengenai Do Jin-woo Kim Pil-soo yang membuatnya. Selanjutnya di tempat lain, Pil Song-bayo terdaftar di bursa saham dan mereka mengadakan acara peresmiannya. Han Chul datang menemui Kim Pil-soo. Dia memperingatkan Kim Pil-soo agar tidak menyebarkan rumor mengenai Do Jin-woo bisa berteleportasi dan tidak bisa terluka. Han Chul memberitahu mereka melihat Do Jin-woo memiliki luka di dada karena Jung-sik menusuknya. Dia kemudian mengatakan pada Kim Pil-soo saat Do Jin-woo muncul dengan bukti tidak terbantahkan, riwayatnya akan tamat. Setelah itu Han Chul bertemu dengan Kok-du. Dia mengatakan sudah memberitahu Kim Pil-soo posisi luka tusukannya. Kok-du mengatakan setelah semuanya selesai, Han Chul harus menjelaskan semuanya pada Han Ge-jeol. Kok-du akan meninggalkannya tanpa penjelasan agar dia marah, kecewa dan putus asa hingga menimbulkan rasa tidak peduli padanya. Kok-du ingin menjadi bukan siapa-siapanya dan tidak ingin meninggalkan kenangan apapun padanya. Selanjutnya Kok-du menemui Han Ge-jeol. Dia mengatakan pada Han Ge-jeol ini saatnya mengakhiri. Dia mengajaknya putus. Guys, dengan berat Kok-du memutuskan hubungannya dengan Han Ge-jeol agar Han Ge-jeol bisa terus hidup. Han Ge-jeol merasa lega, akhirnya dia memutuskan hubungannya. Han Ge-jeol kemudian mengucapkan terima kasih karena dia telah memberitahunya bahwa dia istimewa, bisa membuat dewa jatuh cinta padanya. Setelah itu Kok-du minta pada Han Ge-jeol untuk mengizinkannya bertemu dengan Kim Pil-soo. 만나서 뭐 하게요? Dia tidak akan membunuhnya. Dia memiliki senjata rahasia yang akan dia gunakan. Han Ge-jeol juga memiliki permintaan. Dia minta Kok-du untuk menemaninya malam ini. Dia ingin mewujudkan mimpi mereka menikah dan bangun bersebelahan seperti orang lain. Impian Han Ge-jeol menjadi seorang putri. 이게 그렇게 쓰고 싶더라? Mereka kemudian membuat kue ikan, membuat manisan dan menonton televisi bersama. Kemudian tertidur dengan tangan saling menggenggam. Keesokan harinya Han Ge-jeol terbangun. Dia meninggalkan Kok-du. Tidak lama, Kok-du juga terbangun. Dia melihat Han Ge-jeol meninggalkannya, kemudian menangis. Begitu juga dengan Han Ge-jeol menangis di kamarnya. Saat mereka bersama, masing-masing menunjukkan sikap menerima putusnya hubungan mereka, walaupun mereka sebenarnya tidak mau berpisah. Pada malam harinya, Han Ge-jeol datang ke kantor Han Chul membawa pakaian. Rekan kerjanya mengatakan Han Chul membuat keributan dengan Kim Pil-soo dan memberitahu rumor Do Jin-woo tidak bisa terluka adalah palsu. Han Chul juga menunjukkan pada Kim Pil-soo Do Jin-woo memiliki luka di dada. Mendengar hal itu, Han Ge-jeol khawatir karena Kim Pil-soo tahu Kok-du bisa terluka. Han Ge-jeol berusaha menghubungi ponsel Kok-du tapi tidak dijawab. Dia kemudian menghubungi ponsel Kim Pil-soo tapi Kok-du menginjak ponselnya. Kim Pil-soo memohon padanya untuk tidak dibunuh. Kok-du pura-pura ingin membunuhnya dan menjatuhkan tusuk rambutnya. Kim Pil-soo mengambil tusuk rambutnya dan langsung menusuk dada Kok-du. Kok-du menepati janjinya bahwa tusuk rambutnya tidak akan pernah terkena darah pemiliknya lagi.
Sementara Kim Pil-soo tertawa karena dia bisa membunuh dewa. Gok-do mengatakan saat ini dia telah menjadi pembunuh. Kemudian dia jatuh. Guys, part 7 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.